Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang harus kita jaga. Kita jaga di atas takwa, dan takwa yang terbaik di atas ilmu, sehingga kita bisa meneguhkan lagi posisi kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Dan terkait ilmu, maka ilmu yang terbaik tentu adalah Quran dan Sunnah, dan sebagai fondasi dalam kehidupan seorang muslim maka belajarlah akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam, dan masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat beliau. Disebutkan dalam kitab Muwatta Imam Malik hadis nomor 1561 dikatakan bahwasanya an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata anna Isa bin Maryam laqiya khinziran bit tariq, bahwasanya Isa bin Maryam itu nemoni manggihi ketemu dengan babi di jalan. Faqala lahu unfud, maka kemudian dia berkata pergilah bisalam, dengan selamat. Sekarang lu gitu. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada Isa bin Maryam, taqulu hadza li khinzir, kamu berbicara seperti itu kepada babi, sesopan itu omonganmu kepada babi. Faqala, kemudian Isa bin Maryam menjawab, ini akhafu an u'awwida lisani al-mantiqo bisu, maka aku takut nanti kalau lisanku itu terbiasa mengucapkan kata-kata kotor. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi di mana seseorang itu terbiasa melakukan sesuatu, maka terbiasanya itu yang disebut dengan akhlak. Nah, akhlak itu ada dua, akhlak mazmumah, akhlak yang jelek, sama akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Nah, kebiasaan itu kalau sudah terbentuk, maka butuh proses lama untuk merubahnya, dan lamanya selama terbentuknya. Artinya ketika dengan ketemu dengan orang umur 35 tahun akhlaknya jelek, maka coro bodone, coro kasare, dia hanya akan bisa dirubah selama 35 tahun. Kok kemudian jenengan dengan kepandaian jenengan menyampaikan, nuturi, ngandani, maka dia berubah dalam waktu 5 tahun, maka itu sebuah prestasi yang luar biasa. Makanya para ulama itu merumuskan sebuah rumusan bahwasanya seorang muslim itu kalau belajar fikih itu 10 tahun aja insya Allah sudah ahli, dengan catatan belajar tenanan. Ini nggih mboten napa nggih, mboten seminggu pisan. Imam Nawawi niku belajar agama niku sehari ganti majelis 12 kali. Nah, makanya di umur 40-an tahun atau 30-an tahun beliau nulis banyak kitab. Jadi malamnya nulis, paginya untuk ilmu, siangnya atau sorenya menyampaikan, nanti malamnya menulis lagi. Umur 44 tahun meninggal. Banyak Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi. Nah, tapi soal akhlak, kata para ulama, 30 tahun kamu belajar itu tidak jaminan akhlakmu baik. Kenapa? Karena akhlak itu bukan soal dipelajarinya, tapi dipraktekkannya. Nah, dipraktekkannya. Makanya di sini dicontohkan Isa Al-Masih sama babi aja ngomongnya sopan, wegah miso-miso, dasar babi mau. Kemarin gue contohin ke Mas. Nah, kenapa? Karena dia takut terbiasa. Nah, akhirnya tergelincirnya lidah. Hari ini yang jenengan lihat, keramaiannya. Kudune lho ya, biaya-biaya ini kudune ngambil pelajaran waktu
sinten niku Miftah niku masalah ngomong goblok-gobloke bakul es teh niku jane mereka tuh ngambil pelajaran malah dibaleni kan. Nah, makanya ketika kita melihat apa yang terjadi, saya tidak membenarkan sing bakar-bakar itu ndak, saya enggak membenarkan. Itu salah itu, apalagi sampai menjarah itu salah. Yang mau saya sampaikan gini, kalau nggak salah, data yang ada menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Indonesia itu di atas 50% itu masih SMA ke bawah. Berarti ini ya dengan pendidikan tinggi mboten gitu. Nah, sehingga ketika yang dihadapi orang dengan tingkat pendidikan seperti itu, ya jangan menggunakan kata-kata yang memantik emosi. Biasanya nek ngapunten nggih pendidikannya enggak tinggi itu biasanya sumbu pendek, gampang nesu, gampang umuk. Nah, mulai nek ketemu provokator segala macam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, tugas jenengan menjaga kedamaian kampung jenengan. Karena Nabi mengingatkan, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang bangun pagi nanti dalam kondisi aman kampungnya, kemudian wa mu'afan fi jasadi, dan sehat badannya, wa indahu qutu yaumi, dan punya makanan yang dimakan, faka'annama hizat lahu dunya, maka dia kayak mendapatkan nikmat seluruh dunia. Dan nikmat aman itu paling mahal. Makanya di merdeka itu intinya itu aman. Nah, kok merdeka tapi malah rusuh, nah berarti ini ada kondisi yang tidak baik, yang harus diberesi. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala nggih tugas jenengan menjaga kampung jenengan. Nah, kembali ke sini. Nabiullah Isa punya akhlak yang luar biasa, sampai sama babi aja enggak pernah ngunekke. Makanya Bapak Ibu dan Allah, ini harus jadi pelajaran buat kita nggih. Ketika kita misal ngobrol sama temen gitu kan, ya obrolan biasa monggo lah. Tapi begitu sudah jadi lurah, camat, bupati, wali kota gitu. Nah, kalau ngendikan itu nih harus tahu posisinya. Ya jangan malah ditantang, kayak sih ditantang apun kan mayoritas orang-orang dengan pendidikan tidak tinggi, otomatis yo malah nesu gitu kan. Ya makanya nggak salah ketika Nabi itu dalam tentang fikih dakwah, Nabi itu mengatakan berbicaralah seperti orang yang sedang kamu hadapi. Jadi para pendakwah itu ketika datang ke satu kampung, kok kampung di situ itu orangnya berpendidikan tinggi semua, ya ngomong kayak wong sekolah dhuwur gitu. Tapi begitu masuk ke kampung yang di situ rata-rata mungkin SD atau mungkin nggak sekolah, yang ngomongnya jadi dhuwur gitu, nanti nggak paham orangnya, nganggo istilah aneh-aneh gitu. Nah, maka nggak paham orang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada dalam Islam itu seperti itu. Nah, kemudian sifat beliau berikutnya disebutkan dalam kisah Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Sahih Muslim 251. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, laqad ra'aituni fil hijri wa Quraisyun tas'aluni an masyroya. Aku melihat diriku di Hijr, satu tempat di Mekah sana, dan kaum Quraisy menanyakan kepadaku tentang perjalanan malamku. Jadi ingin ngetes, tenan ora. Berarti misal niki enten jenengan sing ngaku-ngaku ke Amerika, lalah enten biaya sing nate ten Amerika pengen ngetes gitu. Nah, pasti kan Amerika yang jenengan parah ini kan bukan semua Amerika, mungkin salah satu sisi kotanya, termasuk yang sudah pernah ke sana belum tentu kotanya sama. Gitu. Nah, tapi jenenge wong wis anyel gitu kan. Orang Quraisy itu kan anyel sama Nabi gitu kan. Maka ya dia pengennya menjatuhkan Muhammad SAW ini biar kemudian dia nggak bisa jawab, bakal ditanya tentang apapun. Artinya Nabi itu ketika ke Baitul Maqdis kan nggak melihat semuanya gitu. Dia mau tentang masjid niku gitu kan, dan tidak kemudian piknik jalan-jalan gitu. Nah, orang-orang ini pengen tanya detail. Tinggi piye iki gambarane piye kok cagake nek piro gitu. Nah, kemudian fasa'alatni an asya'in min Baitil Maqdis lam usbituha. Mereka orang Quraisy tanya kepadaku tentang banyak hal tentang Baitul Maqdis yang sebelumnya aku tidak ingat. Nah, misal jenengan sing gaene surat niki men gitu. Niku nek tiba-tiba ditekoi gitu kan,
angin-anginnya enten pinten cacahe lah orang ngerti. Ora tau gagas gitu gini. Atau mungkin ini kotak ini enten pinten sing metu niki ya ora gagas. Atau mungkin software niki mungkin sing gagas ya sing tuku tok ngerti. Nah kita sing cuma masuk keluar kan enggak pernah berpikir tahu ning tahu barang tahu nih karpetnya nek kena gulung ora gagas. Wong kadang mungkin ditekoki niki napa mimbare dhuwure piro ora gagas iki beda setengah meter. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Quraisy itu ingin jatuhkan sampai seperti itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting gitu. Nah, kemudian faquribtu qurbatan ma quribtu mis lahu qattun. Karena pertanyaannya itu pertanyaan yang aku enggak bisa jawab, maka aku tuh sedih banget. Dan aku belum pernah merasa sedih itu. Sedih karena gini loh, Nabi itu membawa kebenaran. Ini guru-guru ra iso jawab itu. Terus dianggap mau ngapusi. Para melih Nabi itu tidak pernah ngapusi, malah dituduh ngapusi gara-gara ra iso jawab. Padahal nek orang tidak bisa jawab, belum tentu dia ngapusi. Justru sing ngapusi itu sing ora mudeng ning jawab ning waton ngoten lho. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, ngapunten nggih. Kalau ada seorang ustaz atau guru ngaji yang dia dengan tanyai kok memang dia nggak tahu dan jawab nggak tahu, insya Allah niku piyai saya. Tapi nek nggak ngerti terus sok tahu ngajak ngalor ngidul ngitan ngulon, maka itu kelentu. Tadi sore atau tadi siang di kantor saya ditanya banyak hal gitu kan. Sampailah di pertanyaan, apa hukumnya membuat atau menjual ikat pinggang dari kulit ular. Soalnya sepatu barang loh, tas barang loh. Nah, kula kok ya ora tau maca kaya ngono kuwi. Yen kula waca ndak boleh makan binatang bertaring. Nah, otomatis makan ular ndak boleh. Jane nggih krenteke ngati kula jane wis condong nek dipangan ra etuk berarti kulitnya ya ora etuk dijiko gitu. Jane. Ning saya kan belum membaca, belum punya argumen yang kuat. Ya saya jawab, saya enggak tahu gitu. Saya enggak tahu gitu. Ya, teman-teman saya ya udah ya wis gitu. Nah, tapi kemudian setelah saya bilang itu saya cari infonya dan benar seperti yang saya duga. Artinya untuk menjawab sebuah pertanyaan tidak boleh cuma pakai praduga, harus pakai ilmu. Nah, saya cari dulu. Dan saat dulu saya menduga tapi saya nggak berani mengeluarkan dugaan itu. Nah, benar persis seperti dugaan saya, bahwasanya apa? Sesuatu itu yang kalau itu haram, ya, maka menjual belikannya tidak boleh. Ketika menjual belikannya tidak boleh, ya, berarti memprosesnya tidak boleh. Nah, dalam konteks ular itu haram sak KBKB, memakannya tidak boleh karena bertaring. Otomatis memproses kulitnya jadi ikat pinggang, sandal, terus tas itu tidak boleh, haram. Nah, mungkin dengan batin nek boyo piye, kula enggak ngerti, mungkin tak golek-golek. Dadi nggih memang ngoten niku belajar niku. Kula ya bareng golek sing kula niku mulih nyesel kok ya ora tak golek sisan kok sing boyo barangkali kok ana sing penasaran. Tenan ngene ngoten niku ya belajar ngoten niku ya sithik-sithik ngerti, sithik-sithik ngertos. Makanya di sini Nabi ku sedih, kira tau ngapusi. Nek kok ya tekokane kuwi ngono lho, tekoke cagak lah, tekok ya pola-pola. Akhirnya seolah-olah beliau itu membohongi gitu. Nah, akhirnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih. Nabi kemudian berdoalah kepada Allah, farafa'ahullahu li anduru ilaihi. Maka Baitul Maqdis itu diangkat oleh Allah sehingga aku dapat melihatnya. Niki maksudnya pandangane, gambarane, terus mboten barange mboten. Terus niki sing kertos nggih namung Nabi, terus di Nabi ningali langit enten penampakannya ngoten. Terus bukan kemudian benar-benar diubahke mboten. Nek ngoten mungkin banyak orang yang meriwayatkan melihat Baitul Maqdis itu mabur. Nah, ini secara goibiyah. Dilihatkan detail. Tinggal nanti orang ini kok tanglet sisi iki enek cagake piro lah, muter dhewe gambare set. Nah, niku zaman biyen Nabi pernah nemoni teknologi ngoten niku. Nah, sakniki ana enten to gambar-gambar ngoten niku to. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mayas aluni an sai illa abna tuhum bi.
Tidak ada satupun yang mereka tanyakan kecuali aku dapat menjawab. Entangnya Baitul Maqdis ana apa muter sret. Wah enek kuwi. Cagake enek piro sret. Kan sakniki video niku to. Jenengan misal video niku 3D dari seorang arsitek. Nah, dia nek ajeng gambar satu bangunan digenggen sama seorang kaya misal gawe aku bangunan gedung, gambar gedung 20 lantai. Niku mboten jejeg nonton tok. Niku jenengan secara gambar itu bisa masuk sret. Nah, mungkin sebelah ini ada lipe, munggah lip sret, lantai 1, lantai 2 ngoten. Nah, itu pun enten zaman dulu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itulah bedanya Allah sama kita nih. Maka Allah selalu mendahului kita dan ilmu kita itu sangat-sangat sedikit. Sampai nanti dalam Quran surat Al-Kahfi itu digambarkan kayak lautan yang luas, niku didudul ngangge driji diangkat. Nah, sing sak tetes niku ilmu kita semua sak donya. Nah, sing lautan niku ilmu Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gak pantas kalau seorang manusia itu sombong. Gelare dawa, mlakune jijit. Nek jijit kena eri ra apa-apa. Saat disapa wong ra gelem mengo, itu jelek gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nek dulu kula sanjang ngoten niku ra wani. Iku ndak dikira ngeloke wong sing sekolah dulu. Nek saniki kula ngomong ngono iki bebas. Soalnya napa? Nek enten tersinggung lah, mengko tersinggung ngeloke awak dhewe. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya. Wah, pas ditampakkan itu aku melihat tuh para nabi ada di situ sedang sholat berjamaah kumpul. Fa idza Musa qaimun yusolli, tak lihat Musa sedang berdiri sholat. Wa idza rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali sanu'ah. Dia itu laki-laki yang badannya tegap, peker gitu. Rambutnya ikal itu keriting boten jejeg boten dari rada ngombak. Mas Nanda ini gondrong mungkin ikal ya. Kemudian seakan-akan dia berasal dari kaum Sanu'ah. Wa idza Isa ibn Maryam alaihi salam qaimun yusolli, tak lihat ada Isa juga berdiri di situ. Aqrabun nas bihi sabahan Urwah ibni Mas'ud as-Saqafi. Yang tak lihat yang mukanya mirip dengan Isa itu zaman dulu sahabat itu namanya Urwah bin Mas'ud as-Saqafi. Wa idza Ibrahim alaihissalam qaimun yusolli, aku juga melihat di situ ada Ibrahim alaihissalam sedang sholat. Kemudian asbahun nas bihi sahibukum yakni nafsahu. Orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian, yaitu diriku sendiri. Jadi Nabi SAW mengklaim nek Nabi Ibrahim niku mirip beliau atau beliau mirip dengan Nabi Ibrahim. Baca fahanatis sholah fa amamtum fa'amamtuhum. Kemudian ketika mereka sudah sholat sendiri, sholat sunnah, kemudian iqomah. Nah, pas iqomah waktu sholat, mereka meminta aku jadi imam mereka dalam tampilan itu. Falamma faraqtu minas sholah qala qailun ya Muhammad hadza malikun sahibuna fasallim alaih. Ketika sudah selesai waktu sholat, melaksanakan sholat, maka ada seorang yang berkata, ya Muhammad, ini loh Malik penjaga neraka. Fasalim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Berarti penjaga neraka namanya sinten? Malik. Makanya nek menungso jenenge Mama Gufron ngaku sebagai penjaga gawang neraka. Nah, itu jelas dusta. Dusta wae. Niku lagi tinggone sendale wae niku polonya, otaknya itu melepuh, umuk. Kok iso-isone ngaku jago gawang neraka, itu jelas tidak mungkin. Makanya kalau nek ketemu wong ngono iki wong yo lali nek meh mati kok bisa iki. Omongannya itu koyo-koyo bola. Makanya yang saya lebih sedih lagi, banyak kaum muslimin yang krungu kayak gitu justru mendekat. Ini menunjukkan ya, akidahnya sangat-sangat rapuh, sehingga dihapusi urusan akidah wae manut. Nah, artinya gini, ketika orang itu ngomong urusan akidah sudah salah, harusnya jangan dikasih panggung. Nah, karena nek sudah dikasih panggung, dolun mudilun, wis kleru marai kleru wong, sesat menyesatkan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi diminta untuk mengucapkan salam, faltafat ilaihi fabada'ani bisalam. Maka aku menoleh kepadanya. Ternyata malaikat Malik ini justru yang mengucapkan salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis yang pertama.
Nah, hadis yang kedua ya, tentang perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Itu dalam kitab Sahih Muslim 237. Nah, dikatakan dari Anas bin Malik bahwasanya Buddha meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Furija sakfu baiti wa ana bi Makkah." Atap rumahku di Mekah terbuka. Atapnya itu ngomong. Fanazala Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril turun. Nek atap rumah zaman Nabi dulu niku namung nggih tembok ngeten terus dikei lho godhong kurma. Tumpuk-tumpuk mungkin dikei reng napa usul ngoten terus ditumpuki. Nah, sehingga atapnya niku mengo Jibril turun. Set fa faraja sadri. Lalu dia membelah dadaku. Diambillah summa ghasalahu min ma'i zamzam, kemudian diambillah apa niku hati, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Summa ja'a bi tostin min dahabin mumtaliin hikmatin wa imanin. Dia membawa baskom, wadah dari emas yang isinya penuh dengan hikmah dan iman. Fa'afraghaha fi sadri, lalu dituangkan ke dadaku. Isine dikumbah bareng wis resik dikosongke sing aneh-aneh niku dileboni yang terbaik, yaitu hikmah dan iman, ilmu dan iman. Summa atbaqahu, kemudian dia tutup lagi. Dijahit apa ora Mas? Mboten ngertos. Sing jelas nggih, sekali lagi kembali ke penampakan tadi. Teknologinya sudah mendahului kita. Nah, terus wallahu alam apa yang terjadi ya jelas lebih maju daripada sekedar dijahit gitu. Dan dijahit pun saat ini kan enten macam-macam metode penjahitan ya, sehingga kendang mari ngoten niku lho. Nah, kayak sunat zaman biyen itu sebulan lagi garing, terus dadi 2 minggu, dadi seminggu. Saat ini bar sunat niku sesuk ini bal-balan enten. Ning ngoten niku Mas Anda kon baleni kowe yo. Saiki wis sedina mari lho, Mas. Baleni iki. Tak bayari. Nah, kemudian ditutup lagi, summa akhadha biyadi fa araja bi ila sama. Kemudian dia pegang tanganku. Jadi niki proses Isra Mi'raj sing paling awal. Jenengan jarang krungu to niki, jarang mireng to niki sing dibelah niku lho. Dan ngertosnya dibelah waktu umur 13 tahun waktu menggembalakan kambing Halimatus Sa'diyah ya, waktu itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kambingnya saya lupa punya siapa. Dereng toh? Muni wae toh. Nah, kemudian dibawa naik ke langit. Falam majina sama dunia, ketika kami sampai di langit dunia, berarti langit yang paling depan itu langit dunia yang jenengan tinggali enten bintang, bulan, matahari dulu. Itu langit dunia. Nanti di dalam Quran surat Al-Mulk Allah mengatakan walaqad zayyana sam'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Dan sungguh kami telah hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Kami hiasi dengan bintang berarti nek disawang niku indah, judulnya dihiasi. Tapi fungsinya enggak cuma sekedar hiasan. Wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Dan kami jadikan itu bintang untuk bandem. Rujum itu melempar. Game bandemi sinten asayatin syaiton. Nah, setan kok ngopo dibandemi? Karena setan naik ke langit. Nah, ngapain naik ke langit? Mencuri berita. Berita apa? Berita yang Allah beritakan dari langit ke-7 turun sampai ke langit dunia, yang nanti itu menjadi proses terjadinya kejadian-kejadian di dunia. Misal, Indonesia tanggal sekian bulan sekian kerusuhan. Niku malaikat niku ngertos. Nah, syaitan niku naik nyuri berita niku. Lah ngopo kok kurang gawe ndak munggah nyuri berita niku? Karena dijalui tulung, ditakoni. Sing nakoni sinten? Dukun, tukang ramal, lalu wong ra normal niku. Nah, mereka sing njaluk sinten? Ya menungso melih gitu. Makanya ketika mereka mau berangkat ke sana, Allah katakan fazaduhum rohaqa, mereka akan menjadikan tambah sesat, tambah keliru karena mesti minta syarat. Nah, mungkin saya sering contohkan, nggih, timbung kemukus. Wong pengen sugih mriko, gitu kan.
lanang wedok mriko, sing wedok hubungan, sing lanang sosok yang nganggo peci gitu kan. Pengene sugih gitu kan. Syaratnya jelas haram, nabrak, larangan, kon zina yo mangkat gitu kan. Makanya itulah syaitan, syaratnya macam-macam. Ada yang syaratnya mau kembang pitung rupa, ada yang ayam cemani, ada yang kemudian kambing, sapi, mungkin putrane barang gitu kan, termasuk yang zina enten sing kemudian kon nulis ayat Quran nganggo getih haid macam-macam. Nah, semua itu nggih syarat dari syaitan yang ditaati yang kemudian menjadikan sebab itu kesyirikan. Nah, bahkan orang yang menyatakan diri sebagai dukun mengetahui hal yang gaib itu jelas secara hukum dia kafir. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian qala Jibril ketika sampai di langit dunia, Jibril berkata li khazinis sama'i dunya, untuk penjaga langit dunia, iftah, buka nondang. Qala man hada, sapa iki? Qala hada Jibril, iki Jibril. Qala hal ma'aka ahadun, kowe munggah rene dhewean apa karo sapa gitu kan. Karena nanti dalam bab kematian seorang manusia itu ruh juga dibawa naik, Pak. Nanti ruhnya orang beriman pintunya dibuka sampai ke langit 7, roh orang kafir, orang musyrik, orang munafik mboten kersa dibukake, malaikat mau bukake terus kan ngeplekke balekke di kuburan itu. Singkatnya ngoten siap panjang. Hal ma'aka ahadun. Nah, kamu bareng siapa? Qala na'am. Iya, aku sama seseorang. Ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ursila ilaih, dan penjaga itu bertanya, apa memang sudah waktunya dia ke sini? Ini menunjukkan bahwasanya malaikat di langit itu pun ngertos. Suatu ketika nanti akan ada manusia naik namanya Muhammad. Qala, nah, Jibril mengatakan ya. Dan komunikasi dua malaikat ini tidak kemudian aneh ya ngoten bedane kaya wong. Ngene. Oh iya, tak percaya menungso karena biasanya ngapusi gitu. Malaikat enggak berani gitu. Nah, mulai sing dijak ngomong Jibril niku nggih nama lainnya adalah Ruhul Amin, roh yang sangat dipercaya, enggak pernah dusta dia. Makanya kemudian ketika dia mengatakan ya, fatah, begitu dia jawab ya, dibuka seret. Qala falamma alawna as-samaa'a dunya, ketika kami naik ke langit dunia, fa idza rajulun an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Di sana, ya, setelah langit dunia kan ada langit satu. Nah, aku melihat ada seorang laki yang sebelah kanannya ada sekumpulan manusia, sebelah kirinya ada sekumpulan manusia. Qala fa idza nadara qibala yaminihi dhahika wa idza nadara qibala shimalihi baqiya. Orang ini kalau melihat ke kanan ada kumpulan orang, dia ketawa. Kalau melihat sebelah kiri ada kumpulan orang, dia menangis. Kemudian qala, dia pun berkata, marhaban bin nabi sholih libni sholih. Selamat datang nabi yang soleh dan anak yang soleh. Jadi yang ditemui itu mengatakan selamat datang hai kamu kepada Muhammad SAW, nabi yang soleh dan anak yang soleh. Jadi dia memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan anak dan nabi. Jadi kenabiannya diakui oleh seseorang di langit satu dan dikatakan anak. Nah, pertanyaan itu siapa? Nah, itu pun Nabi Muhammad ya ngerti nih waktu niku dari ngertos. Kemudian qultu ya Jibril man hada? Jibril, mau sapa? Qala ada Adam. Di sini tulisannya nggih dia di sini Adam sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembali ke sini nggih, itu bukan alaihi salam tapi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi enggak apa-apa, kita ucapkan alaihi salam enggak apa-apa. Nah, di sini adalah dikatakan itu Adam alaihi salam. Wa hadhil aswidatu an yaminihi wa an simalihi nasamu banihi. Terus kumpulan yang di kanan dan kirinya itu roh keturunannya. Berarti ada sebagian roh yang sampai di langit satu lupuk di sana. Fa ahlul yamin ahlul jannah, sebelah kanan ini penghuni surga, wal aswidatul ladzi an simalihi ahluna, sebelah kiri adalah ahli neraka. Fa idza nadara qibala bi yaminihi dhahika, ketika dia melihat sekumpulan yang ada di kanan dia ketawa. Wa idza nadara qibala shimalihi baqiya, dia melihat sekumpulan yang ada di kiri dia tangis.
Qala tsumma araja bi Jibril hatta atas sama isaniyah. Kemudian Jibril membawa naik ke langit kedua. Adam berarti di langit satu. Dibawa naik ke langit kedua. Nah, terus kita ngomong tok. Ucapan salam dijawab. Terus selamat datang Nabi yang solih, anak yang solih. Lalu enggak terus kemudian ngopi sih, ngobrol sih, mboten. Iya masalahmu enak apa mboten? Karena urgent. Nah, makanya dia jenengan ketika kepanggil konco lawas kok kesusu, nah, tidak mandek wegah, ya ampun gila, barangkali dia punya urusan yang penting. Ya kan aku ya penting, nggih jenengan lebih penting. Ini maksud saya mungkin urusannya lebih penting sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, naik ke langit kedua, waqala li khazini hal iftah. Kemudian dia berkata kepada penjaga langit kedua, bukalah. Berarti setiap langit enten sing jogo, enten juru kuncine. Faqala lahu khazinuha mithla ma qalat khazinu sama'i dunya. Maka berkatalah penjaga langit dunia sebagaimana berkatalah penjaga langit kedua sebagaimana penjaga langit dunia. Kamu siapa? Jibril. Kamu siapa? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Iya. Itu jawabannya sama, fafatah dibuka. Qala Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik mengatakan, fadzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Isa wa Musa wa Ibrahim. Salatullahi alaihim ajmain. Anas berkata Nabi menyebut bahwa beliau mendapati di sana ada Adam, Idris, Isa, Musa, Ibrahim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada mereka semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Adam itu di langit 1, di langit 2 itu Isa dan Yahya, di langit 3 itu ada Nabi Yusuf, di langit 4 itu ada Idris, di langit 5 itu ada Harun Rien, di langit 6 ada Musa, di langit 7 baru Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yusbit kaifa manaziluhum, beliau tidak memastikan tempat tinggal mereka, ghairu annahu dzakara annahu qad wajada Adam alaihissalam fis sama'i dunya wa Ibrahim fis sama'i sadis. Di sini dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Adam itu ada di langit dunia dan Ibrahim ada di langit yang ke-6, justru yang ke-6. Tapi nanti di riwayat yang lain 7. Kemudian falamma marra Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Idris, maka ketika Jibril dan Nabi SAW melewati Idris nomor pinten Adam, Isa, Yahya, Yusuf, Idris 4 gitu. Nah, maka dia berkata kepada maka Nabi Idris pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, marhaban bin Nabi Sholih wa akhis Sholih. Selamat datang Nabi yang solih dan saudara yang solih. Nah, Mbah Adam mau nyebute anak yang solih, Nabi Idris nyebute sebagai saudara yang solih. Kemudian Nabi Muhammad pun bertanya, man hada, siapa ini? Kemudian dia berkata, qala, Jibril berkata, hada Idris, ini Idris. Tsumma marra bi Musa alaihi salam, kemudian melewati Musa alaihi salam, faqala marhaban bin nabi shalih wal akhi shalih. Selamat datang Nabi yang shalih dan saudara yang shalih. Man hada, ini siapa? Jibril. Qala, Jibril berkata, Musa. Dan seterusnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah beliau ketemu dengan Isa alaihi salam. Dan kemudian ketika ketemu dengan Isa alaihissalam, Isa alaihissalam juga mengucapkan kalimat yang sama. Selamat datang wahai anak yang Nabi yang solih dan saudara yang solih. Sampai terakhirnya beliau ketemu dengan Nabiullah Jibril alaihissalam. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, kemudian aku diangkat hingga mencapai satu tempat di mana aku mendengar suara pena-pena. Maka pena-pena itu mulai nulis set gitu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, fafaradallahu ala ummati khamsina sholah. Maka disitulah Allah mewajibkan aku untuk umatku 50 kali sholat. Kemudian terjadilah dialog dengan Musa, bolak-balik untuk negosiasi, sampai akhirnya deal di 5 kali waktu sholat. Nah, ringkasnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian di masjid yang lain saya sampaikan bahasanya di atas jenengan itu langit dunia, nanti di atasnya langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walaupun nanti ada khilafiyah, langit dunia itu dihitung langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di atas langit ke-7 niku ada Sidratul Muntaha misalnya gini. Nah, Sidratul Muntaha itu tanduran sidr niku, gede.
Saking gede ini sampai Jibril ketika ngancani Nabi Muhammad SAW ke sana, dia menampakkan dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap dan ukuran yang sangat besar, itu terlihat kecil. Sidratul Muntaha itu tempat di mana berakhirnya yang dari bawah naik, berakhirnya yang dari atas turun. Yang dari bawah naik ini pun apa? Doa jenengan, pengarep-arep jenengan, amal jenengan, pahala naik ke atas. Berhenti di situ. Nah, untuk doa-doa maka Allah akan kabulkan. Untuk istighfar Allah akan ampunkan. Nah, itu turun, naik dan turun. Nah, bisa setiap hari. Tapi dalam sebuah riwayat dikatakan Senin dan Kamis yang paling utama. Nah, tapi ketika kemudian Allah mau membagikan ampunan itu, maka Allah berpesan kepada malaikat, "Go wong sing nenengan karo dulure aja didumi dhisik," gitu. Makanya nanti Nabi mengatakan la yahillu lil muslimin ayyajuru akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, niki Sidratul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, sebelahnya ada surga Al-Ma'wa. Surga Al-Ma'wa niku semobar bintang-bintang sak pirang-pirang. Nah, jenengan nanti menepati satu-satu. Sesuai dengan tempatnya, makin baik amaliyah jenengan makin dhuwur dan ombon niki bisa ombone dunya niki. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabbmu yang sudah menyiapkan untukmu surga seluas langit dan bumi, ombo bianget. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap orang akan paham dia menempati situ karena rahmat Allah dan gak akan iri dengan orang lain. Karena orang bakalan belai wong liya. Nah, dia di situ tinggal bersama pasangannya terakhir di dunia. Dengan catatan dua-duanya masuk surga. Nah, yang paling atas dari surga-surga ini yang semebar tadi, paling atas niku namanya Firdaus. Dari Firdaus mengalir sungai-sungai ke surga-surga. Nanti puncaknya ada sungai yang terus jejak lurus ke bawah. Nah, itu nanti ada telaga-telaga. Telaga-telaga inilah yang nanti Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain sudah menunggu jenengan. Nabi mengatakan wa ana faradtukum alal haud. Kowe kabeh tak anteni ning telaga. Lah awake dhewe ten pundi? Jenengan bangkit ka kubur, ngadeg ten mahsyar, ngantri di hisab, mizan. Kemudian matahari didekatkan 1 mil kepanasan kecuali 7 orang yang diselamatkan, sisanya harus berjuang mati-matian. Kemudian selamat jalan terus, dibagikan syafaat terus sampai ke telaga Nabi dalam kondisi kehausan. Ngumpul di situ pengen ngunjuk sak teguhan, gitu kan. Satu teguhan menghilangkan haus selama-lamanya. Dan Nabi pernah ditanya Bunda Aisyah, bagaimana engkau membedakan kami dengan yang lain? Kata Nabi, kamu kayak kuda belang di tengah-tengah kuda hitam karena bekas wudhu. Makanya jenengan wudhu kan nambahi, tekan siku tambahi sithik, tekan mata kaki tambahi sithik. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berkumpullah umat Nabi Muhammad SAW ini di situ, pengen mendapatkan gelas dan minum, tapi ada yang diusir. Yang diusir niku sinten? Nah, Nabi gondeli, kok mau usir aja. Kata malaikat, anta la tadrima ahdatsu ba'daka. Kowe ora ngerti Muhammad, bar kowe ra enek, bar kowe mati kae. Nah, iki wong iki agamamu iki lho, diorak-arik, diorak-atik ra karo-karuan. Nah, enek sing ngaku nabi lah, enek sing ngaku wali lah, enek sing ngaku niki niku. Nah, maka itulah orang-orang yang terusir dari telaga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki Sidratul Muntaha, niki Jannatul Ma'wa, di atasnya ada kursi Allah. Nah, kursi Allah wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi, ombo bianget. Kata Nabi, kursi Allah dibandingkan dengan langit bumi yang ada di bawahnya, semuanya itu kayak cincin di tengah padang pasir. Kursi Allah yang padang pasir, alam semesta yang cincin. Nah, jenengan ada di dalam alam semesta. Di antara alam semesta itu ada planet kecil namanya bumi. Di dalam bumi itu ada benua yang namanya Asia, ada negara yang namanya Indonesia, ada kota yang namanya Solo, ada kampung yang namanya Tipes. Dan jenengan ten mriku, kira-kira jenengan ini gede apa cilik? Cilik banget. Gurem ya kalah gede.
Makanya pantas ketika Allah mengatakan wa antumul fuqara'u ila Allah. Kamu itu orang-orang fakir di mata Allah. Kaya jane wong kemaki gitu. Ya. Lagi dadi napa wis kemaki ya itu tidak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula tutuki sithik iki. Nah, kemudian di atas niku enten toyo, banyu, air. Nanti dalam kitab yang lain disebut lautan, luas banget. Nah, nemplek di atasnya ada arsy Allah. Arsy Allah luas sekali. Nah, arsy Allah dibandingkan dengan kursinya itu ibarat cincin lagi di tengah padang pasir. Padang pasir ini ku arsy Allah, kursi Allah cincin ini ku. Nah, jenengan ada di dalam cincin itu, ada tata surya yang tadi saya sebutkan. Wah, mbah cilik meneng itu. Nah, Allah di atas itu semua tidak butuh dengan siapapun, ya, dengan segala macam kebesaran dan keagungannya. Makanya Allah menyebutkan berkali-kali Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah Ar-Rahman itu di arsy sana beristiwa. Sehingga ya, termasuk cacat akidah ketika ada orang mengatakan Allah itu di mana-mana. Termasuk cacat akidah ketika mengatakan Allah itu ya, menjelma jadi ini dan itu, masuk ke perut si fulanah kemudian lahir jadi anak ini itu. Ada lagi yang mengatakan masuk ke dalam diri saya, ada lagi yang mengatakan bersemayam di hati saya, ada lagi yang mengatakan bahwasanya ana Allah wa huwa ana, aku ki Allah, dia adalah aku. Wah, manunggaling Allah Gusti, itulah orang-orang yang cacat akidah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan berkali-kali Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy sana. Makanya nanti dalam kisah kedatangan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia, beliau sedang bermajlis dengan ini, Jibril masuk kemudian bertanya, ya Muhammad mal iman, wa ya Muhammad mal Islam, wa ya Muhammad mal ihsan, wa ya Muhammad mata sa'ah wa ma ayatuha. Muhammad, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kapan kiamat dan tandanya apa? Nah, dalam bab ihsan ini Nabi mengatakan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan adalah kamu itu dikasih hidup terus kamu gunakan untuk ibadah. Nah, pas ibadah seolah-olah kamu melihat Allah, kok enggak lihat, maka yakinlah Allah ngawasi kamu. Nah, kondisi di mana seorang itu diawasi oleh Allah itu namanya muraqabah. Kondisi dalam diri kita di mana kita punya rasa takut untuk bermaksiat karena diawasi Allah itu namanya khosyah. Dari rasa takut itu muncul pengharapan supaya kita dirahmati Allah, dimasukkan ke surga, itu namanya roja. Makanya al-khauf wa roja itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Nah, orang-orang yang punya rasa khauf ini, dia kalau kita takut sama singo, kita mesti akan lari. Tapi khosyahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan lari, dia akan mendekat, bahkan mencari dan bahkan terus mencari sebab agar terus dicintai Allah. Makanya pantas ketika Allah mengatakan innama yahsallahu min ibadihi ulama. Yang mampu takut kepada Allah itu ya cuma ulama. Ulama secara istilah ulama alim, ulama niko, tapi makna ulama di situ dalam beberapa kitab itu dikatakan orang-orang yang mengenal posisinya dibandingkan dengan Robnya. Kita siapa, Allah siapa, kita di mana, Allah di mana. Dari situ muncul khosyah. Nek sudah muncul khosyah, orang mungkin wani colong juga. Kenapa? Karena diamati oleh Allah. Allah tahu. Bahkan pada level yang terkecil pun Allah lihat. Mau nyuri, nah, Gusti Allah bersani. Mau berbuat yang lain yang diharamkan tidak mau. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka kekal di neraka selamanya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Kemudian ada orang beriman, innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itulah orang-orang yang terbaik sebagai ciptaan. Jazaohum inda rabbihim, balasan mereka ada di sisi Allah. Surga ini dari Jannatu Adn. Jannatu Adn yang tajri min tahtihal anhar, di mana surga-surga ini di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi orang-orang yang masuk situ dan mereka pun juga ridho atas apa yang Allah putuskan.
Zalika liman khosya rabbah. Itulah buah dari orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang itu kalau punya rasa takut tidak akan menganiaya orang, tidak akan mencela orang, menghina orang, mendolimi orang. Nah, makanya Allah mengatakan irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Berkasih sayanglah kamu di muka bumi, maka Allah yang di arsy sana akan mengasihi kamu. Mungkin ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.